termasuk waktu yang mustajabah. Di waktu tahajud, waktu mustajabah. Di pagi hari, di waktu matahari terbit, dan setelah itu salat isyraq itu mustajabah. Di sore hari mustajabah. Di antara dua khutbah mustajabah. Banyak waktu-waktu yang mustajabah. Ketika Anda didolimi, misalnya, entah didolimi orang lain, entah didolimi nasabah, misalkan. Nasabah komplain tapi komplainnya kebangetan misalnya. Itu juga bisa jadi, ya Allah, jadikanlah saya lebih kaya dari nasabah yang bandel ini, misalnya. Itu sah-sah saja. Kan tidak mendoakan jelek pada nasabahnya, tapi malah mendoakan baik bagi dirinya. Itu balasan yang pertama. Yang kedua apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Coba kurang enak apa? Ngikuti saja, ngikuti niat bekerja, ya Allah, bismillah saya bekerja mengikuti sunnah Nabi Muhammad untuk menghidupi keluarga, itu sudah termasuk mengikuti. Nabi Muhammad itu bukan orang yang tiba-tiba duitnya turun dari langit, tidak. Beliau bekerja. Malah bekerja jadi tukang memelihara kebun. Kadang mengembala kambing. Dan itu adalah contoh-contoh kerja. Dan semua nabi bekerja. Nabi bekerja. Nabi Zakaria contohnya jadi tukang kayu. Nabi Nuh tukang perahu. Seperti itu sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Nah, dari sini ada dua hal. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa apa yang diampuni Allah dari apa yang kita ikuti kepada Nabi Muhammad ini adalah dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar itu harus memenuhi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah dianjurkan, yaitu dengan taubat, tidak mengulangi, menyesal, dan minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kalau dosa-dosa tadi seperti apa? Dosa-dosa kecil itu ya sering kita lakukan. Mungkin kita tidak sadar, mungkin menggunjing, ghibah, itu sudah menjadi makanan kita mungkin. Baik di TV, langsung, atau mungkin ketemu orang di jalan, seperti itu. Dan itu bagaimana cara membersihkannya ya? Dengan mengikuti Rasul tadi. Entah dengan sholat sunnah rawatibnya, atau sholat duhanya, atau dengan sholat tahajudnya. Insya Allah dosa-dosa kita tidak terlalu membuat hati kita keruh atau gelap. Nah, di ayat itu bisa diakhiri dengan wallahu ghafurur rahim. Disinilah bahwa Allah itu sangat maha pengampun dan nggak peduli, Pak. Jadi sebanyak apapun dosa hambanya, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni, Pak. Jadi mungkin kalau kita bisa menggambarkan di dunia ini seorang ibu yang sabar, seorang ibu yang anaknya nongwakal misalnya, ketika anaknya minta maaf kepada ibunya itu mengampuni. Ini ibu, tapi tidak semua ibu seperti itu. Tapi kalau Allah, senakal apapun kita, sejelek apapun kita, amalnya dulu-dulunya, kalau kita bertobat kepada Allah, diampuni, Pak. Lah sementara, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah, maka dia seperti orang yang tidak berdosa sekalipun. Nah, bagaimana cara tobat kita diterima? Yaitu dengan sungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi dan memperbaiki diri lebih baik. Dan tandanya apa? Tandanya adalah ketentraman jiwa. Orang kalau sudah diridhoi Allah, itu biasanya hatinya tenang, Pak. Maka disebut di situ la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan. Maka sudah yakin, tauhidnya kuat, apapun yang terjadi, kalau saya tidak melakukan kesalahan, maka apapun yang terjadi itu baik buat saya dan saya siap. Ibaratnya, kalau kita siap mati, kita tidak takut apa-apa. Tapi kalau kita takut mati, berarti kita punya kesalahan. Orang yang punya salah, mesti takut mati, Pak. Tapi kalau orang yang benar, mati pun hari ini oke, besok juga oke. Tapi kalau orang punya dosa, jangan sekarang. Kalau bisa sih nanti aja. Apalagi kalau malaikatnya kelihatan, bisa disokok, Pak. Wanitiro, misalnya. Untung malaikat itu nggak kelihatan.
Kalau misalnya bapak-bapak ditugasi nyabut nyawa ini misalnya, saya yakin ini masih langsung panipiro. Ibaratnya gitu. Ini adalah satu hal ketika kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat lain ada, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya saja suatu kaum itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kalau bapak-bapak selama ini merasa hidupnya kurang berkah, cobalah perbaiki keimanan dan ketakwaannya. Coba saja, kalau nggak berkah dicoba saja. Misalnya, sholat jamaah selama 40 hari, full jamaah saja, contohnya. Bener nggak sih? Coba buktikan saja. Atau puasa Senin Kemis, atau puasa tengah bulan, itu kan tidak mengganggu pekerjaan kalau puasa. Hemat, tidak banyak makan, misalnya. Nah, dan kalau mau diet lebih simpel, nggak susah-susah, misalnya ini. Sah-sah saja, diniati ibadah, hasilnya diet, kan aman. Apalagi yang belum menikah, itu kan termasuk mungkin lebih baik. Dan hal-hal yang lain masih banyak sekali. Jadi seandainya orang itu bertakwa dan beriman, akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Tetapi kalau mereka mendustakan, maka akan kami ambil apa saja yang telah mereka usahakan. Ini banyak Pak jamaah yang datang kepada kami, asalnya kaya raya, itu bisa selesai kekayaannya hanya karena satu anaknya yang sakit. Hanya karena satu anaknya yang sakit, padahal anaknya 5. Kalau 5-5-nya sakit, kira-kira seperti itu. Maka jangan anggap apa yang kita dapatkan pada saat ini adalah kecil, karena kesehatan kita, kesehatan keluarga kita itu termasuk juga rezeki yang kita tidak sadari. Keharmonisan rumah tangga itu juga rezeki. Banyak orang hartanya banyak, tapi nggak tenang kalau dekat dengan suaminya misalnya. Atau kalau dekat dengan keluarganya malah nggak tenang karena hartanya banyak. Misalnya. Tapi karena hartanya sedikit, malah harmonis, malah semangat, malah kuat. Itu kadang-kadang banyak seperti itu. Namun yang lebih untung adalah hartanya banyak, keluarganya harmonis, berkah, sehat semua. Sedekahnya banyak, itu insya Allah tambah berkah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau tanya, jawab. Barangkali silahkan, saya persilahkan. Silahkan. Tadi kan waktu duha kita kan kerja jam 8 tapi memang tidak ada larangan sholat duha, makanya kita juga hanya sholat duha. Tapi berapa lamakah waktu yang wajar untuk kita yang harus kerja sebenarnya? Kita pakai dulu nih buat sholat duha berapa lama sebenarnya? Boleh kan kita 12 rakaat. Ya. Terus satu lagi kan, baiklah ada waktu koma itu kan saja doanya. Terus berapa lama tuh waktunya yang wajar buat kita nungguin iqamat? Ya. Ya. Apalagi? Boleh kan sholat 10 menit, ya kan sudah leluasa. Asalkan sudah siap, maksudnya nggak terhitung wudhunya ya. Wudhunya sebelum berangkat, wudhu aja dari rumah. Apalagi yang perempuan, biar bedaknya nggak memperbarui lagi, wudhu dari rumah. Jadi sampai sini sholat, habis sholat siap. Ya meskipun mungkin ada yang harus dirapikan lagi setelah sholat. Seperti itu. Jadi sewajarnya itu saya pikir wajar dan tidak itu sesuai dengan ketentuan tempat. Kalau misalnya tempat sampean bebas, misalnya
kayak di pesantren saya, kan kita bebas waktunya. Mau sholat 12 rakaat, 1 rakaatnya 5 menit pun nggak masalah. Misalnya, kalau nggak ada tamu, misalnya seperti itu. Tapi kan di sini ada tugas yang harus dikerjakan. Lah, kalau sampai misalkan 1 rakaat 5 menit, 2 rakaat 10 menit, lah kalau harus 12 udah kelihatan itu. Nanti baru ntar saya mau sholat duha dulu 1 jam. Belum bikin. Ya nanti ya itu nggak baik untuk perusahaan. Dan itu tidak dianjurkan oleh Nabi terlalu lama seperti itu, malah dimarahi. Dulu itu ada waktu duha orang di masjid aja nggak kerja. Jadi marahi sana, suruh pergi tuh. Bikin kacau aja katanya. Itu adalah satu hal dilarang kalau kita terlalu. Misalkan duha dari jam 7 sampai jam 9.